Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifan Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan suatu objek wisata yang ada di Indonesia, terutama Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Nah, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki banyak kilas cerita sejarah dan juga kebudayaannya. Jakarta pun memiliki sejarah ataupun monumen untuk mengenang sejarah tersebut. Salah satunya yaitu Monumen Nasional ataupun Monas. Pasti kalian semua tahu akan Monumen Nasional bersejarah itu. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai dari pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan di Medan, Jakarta, Medan Merdeka atau Jakarta Pusat. Dan teman-teman juga tahu tidak sejarah pada Monumen Nasional ini, yaitu setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Fredrik Silaban yang memenuhi kriteria yang ditemukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 18, dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Fredrik Silaban dan R.M. Sudarsono, mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Selain hanya bisa foto dengan latar belakang Monas, sebenarnya banyak kegiatan yang dapat dilakukan di monumen yang dibangun pada 1961 ini. Berikut 10 kegiatan untuk wisata di Monas. Yang pertama yaitu melihat air mancur menari. Nah, salah satu pertunjukan yang sayang dilewatkan ketika berkunjung ke Monas yaitu air mancur menari diiringi lagu khas Indonesia hanya ada pada Sabtu dan Minggu malam. Dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pada pukul 19.30 dan 20.30. Nah, air mancur ini gratis alias tidak dipungut biaya untuk melihat pertunjukan air mancur menari. Pada hari libur,
Seperti libur lebaran, pengelola Monas biasanya akan menghadirkan pertunjukan air mancur menari setiap hari, tidak hanya di akhir pekan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ada naik kereta wisata. Dengan luas 80 hektar, mengelilingi Monas dengan berjalan kaki memang cukup melelahkan. Nah, untuk itu, pihak pengelola Monas telah menyiapkan kereta wisata yang dapat membawa pengunjung berkeliling-liling. Untuk naik kereta wisata, pengunjung perlu antri di halte kereta yang disediakan. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, melihat rusa. Monas memiliki taman rusa yang berisi puluhan rusa tutul, letaknya berada di Taman Merdeka, Taman Medan Merdeka, masih dalam kawasan Monas. Pengunjung dapat melihat rusa yang menggemaskan dan biasanya ada penjual makanan rusa agar pengunjung dapat memberi makanan rusa. Namun, rusa-rusa itu sekarang sudah tidak ada. Jadi mungkin sudah tidak ada untuk melihat rusa-rusa yang ada lagi di sekitar Monas tersebut. Nah, yang keempat yaitu berkunjung ke Museum Monas. Di bagian bawah cawan Monas terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di sana, pengunjung dapat melihat 48 diorama yang menampilkan sejarah Indonesia dalam berbagai masa. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, berkunjung ke Ruang Kemerdekaan. Pada cawan Monas terdapat Ruang Kemerdekaan. Dahulu, di sini pengunjung dapat melihat sangsaka merah putih, bendera asli yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, karena sudah terlalu tua, bendera tersebut kini tidak dipamerkan. Di ruangan ini, pengunjung dapat mendengarkan suara Presiden pertama yaitu Soekarno membaca teks proklamasi. Yang keenam, yaitu naik ke pelataran puncak. Jangan lewatkan kesempatan untuk naik ke pelataran puncak Monumen Nasional. Dari ketinggian 115 meter akan tampak panorama kota Jakarta. Jika ingin suasana yang berbeda, naiklah ke puncak Monas pada malam hari. Untuk naik ke puncak Monas dikenakan biaya tambahan sekitar 10.000. Nah, yang ketujuh yaitu menikmati karya seni rupa. Di penjuru komplek Monas tersebar patung-patung yang syarat sejarah. Contohnya patung Pangeran Diponegoro, M.H. Tamrin, Khairil Anwar, R.A. Kartini, dan patung Ikada. Patung-patung ini kebanyakan memiliki penjelasan mengenai peran penting para tokoh untuk negara. Selanjutnya yaitu berolahraga. Nah, selain lari atau jogging di sekitaran Monas, pengunjung Monas juga dapat berolahraga di 6 lapangan yang tersedia. Ada lapangan voli, lapangan futsal, dan lapangan basket. Nah, yaitu terdiri dari 4 lapangan futsal, 1 lapangan voli, dan 1 lapangan basket. Nah, untuk menggunakan lapangan tersebut, pengunjung dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir ke pengelola kawasan Monas. Yang kesembilan yaitu bersantap lenggang di Jakarta. Jika lapar, ada banyak penjual makanan di Lenggang Jakarta yang letaknya tidak jauh dari parkiran IRTI. Harga makanan di sana dimulai dari 20.000 sampai 30.000. Ada makanan khas Jakarta seperti kerak telur yang dijual di sana. Wahana bermain anak-anak di Monas yang dekat dengan parkir IRTI, yaitu yang ke-10, berkunjung ke pasar malam. Layaknya pasar malam, di sebelah barat Lenggang Jakarta ada beberapa wahana bermain untuk anak-anak seperti komedi putar, biang lala, kereta wisata, dan odong-odong. Juga ada penjual souvenir khas Jakarta di sekitar sana. Nah, itu dia penjelasan tentang wisata yang ada di Jakarta yaitu Monas. Kira-kira kalian semua pada ingin berlibur ke sana nggak? Jika kalian ke sana, langsung aja datang ke Jakarta, tepatnya ada di Jalan Merdeka Barat, depan Istana Negara. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.